Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Tuhan kami datang di hadirat Tuhan dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang menopang kami sampai hari ini. Kami ada karena Tuhan begitu baik bagi kami. So thank you so much from the bottom of our heart, Lord. Thank you. Terima kasih atas cintamu yang luar biasa bagi kami. Pagi ini kami meluangkan waktu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa berkati pemberitaan firman ini. Kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin, amin. Sebelum duduk, tak dulu. Lihat kiri kanannya, bilang kau akan sangat diberkati. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Nah baru duduk sekarang, duduk. Puji Tuhan. Pagi ini kita live streaming juga. Oh berarti kalau begitu saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Atau mungkin gak tahu hari Minggu mungkin liburan kali ya. Atau gak tahu ada di rumah sakit barangkali. I don't know. Saudara dalam kondisi sehat atau kurang sehat. Tapi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Salam hangat dari GBI Sentral Tomang, right? Wow, puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang ada di ruangan ini yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Amen. Kalau gitu Alkitabnya boleh dikeluarkan ya. Iya. Keluarin Alkitab gak sekarang? Keluarin handphone. Saya baru dengar kemarin Pak Kiki bilang holy handphone. Keluarkan holy handphone. Jadi boleh holy Bible atau holy handphone. Puji Tuhan. Ayo saudara-saudara, saya siapkan slides beberapa untuk visual kind of help ya. Kita kalau ada visual bisa sedikit tertolong. Nah kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Topiknya adalah iman dan kemurahan hati. Ya, teks yang diambil adalah dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 36. Saya sarankan kita buka teksnya sama-sama karena kita akan baca secara bergiliran. Saudara yang di rumah yang menyimak live streaming juga akan ikut membaca ya. Tentu tidak akan terdengar oleh kita di sini gitu ya. Nah, ini perikop ini dimulai dengan ayat ganjil, ayat 27. Saya akan baca ayat 27, nanti jemaat seluruhnya membaca ayat-ayat genap. Jadi kita bisa bergantian. Judul perikopnya di sini adalah kasihilah musuhmu. Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai dengan 36. Saya mulai ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Silakan ayat 28 saudara. Ayat 29. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30 silakan. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. 34 silakan. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun.
Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Mari bersama ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi ini. Diberkati kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, kita akan simak apa yang Yesus sampaikan di dalam tulisan-tulisan yang baru kita baca ini. Sebelumnya saya memberikan intro juga bagi saudara. Saya dengar bahwa beberapa waktu lalu ya di GBI Sentral Tomang ada kelas hermeneutika, betul ya? Wah, siapa yang ikut di sini? Di ruangan ini ada yang ikut? Puji Tuhan, sudah diberkati ya. Itu keren banget itu hermeneutika ya. Jadi saya juga disampaikan oleh Ibu Ike bahwa ada kelas dan beliau tanya, kalau mau kirim juga boleh Eve, katanya ada 2 spot, ada 3 spot katanya. Saya sampaikan kepada tim kami dan puji Tuhan dengan tawaran itu kita bisa kirim 2 orang gitu ya. Jadi ada Susanti di sini, lalu ada satu lagi kawan dari tim pelayanan generasi muda juga ikut. Jadi ada Susanti sama Jessica. Kami turut kecipratan berkat. Bagus ya GBI Sentral Kamsya, bahan-bahan Kamsya. Nah, mau lihat godang ya. Waduh, kalau ada nih. Ada berkat bagi-bagi gitu. Aduh, ya. Dan saya dapat feedback yang luar biasa dari 2 wanita yang saya kirim ini. Mereka heboh sekali. Katanya senang belajar hermeneutik. Saudara, dan memang sudah saatnya gereja belajar firman Tuhan secara serius. Saudara setuju ini ya? Di tengah-tengah perkembangan teknologi, sosial media yang luar biasa, ada banyak tuh teolog-teolog sosmed. Dan saya mau sarankan kepada Anda kalau belajar Alkitab mau genah, mestinya sumbernya Alkitab. Bukan belajar dari sosial media. Kalau kita cek sama jemaat, sudah baca Alkitab belum? Sudah Pak, sudah Bu. Bacanya di mana? Scrolling di Instagram. Mana ketehe saudara belajar Alkitab dari Instagram. Ada ayat dikutip satu gitu icip-icip sana sini. Lalu kemudian dari situ ada uraian-uraian. Gak bisa begitu, kita perlu memahami konteks. Ya. Jadi saudara bertekunlah di dalam pembacaan kitab suci. Kemarin di kelas hermeneutik teman ini yang saya kirim sampai geleng-geleng. Dia bilang Pak Evelyn tahu bacanya katanya teks itu 40 kali. Ulang-ulang. Dia bilang saya baca berapa kali udah mabok. Dia pembacaan firman Tuhan bikin mabok ya. Katanya 40 kali pastor. Betul, nah sekarang kamu tahu kan bagaimana mempersiapkan khotbah itu kerja keras. Nggak ada capcus. Ya, kita menggali firman Tuhan itu digali saudara. Ya, baca berulang-ulang. Nggak murahan, katakan Tuhan tidak murahan. Perkataannya tidak murahan saudara. Ya, perkataan yang teruji seperti Mazmur itu tidak murahan. Orang mendulang emas saja gimana? Apa emang kira ongkang-ongkang kaki di pinggir sungai gitu. Ada emas lewat, ambil gitu sekilo. Enggak lah. Emas apa tuh? Saya tidak mau. Iya kan? Saudara mesti pergi lihat orang menambang emas. Udah banyak batu-batu diangkut, semua tanah dikeluarkan, emasnya dapetnya cuma berapa? Kerja keras, ekskavasi saudara. Makanya dalam pembelajaran firman Tuhan, ayo kuatkan hatimu, jangan tawar hati. Kalau dikata, aduh hari ini saya gak dapat apa-apa, ya dulang terus, gali terus. Sampai dapat, karena Tuhan juga mau dikejar oleh saudara. Ya saudara, kejar dia. Izinkan dia mengalami saudara yang hatinya memburu dia. Dan Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara dia akan berkenan dijumpai oleh saudara. Amin. Jadi saya senang sekali, terima kasih kami dapat kecipratan berkat belajar hermeneutik juga. Ya, saudara-saudara yang menyimak online, ada ya kayak gitu? Ada dong, makanya datang.
Nah saudara, ya kita lihat iman dan kemurahan hati. Nah karena saudara sudah belajar hermeneutik, jadi tentunya di dalam memahami perkataan Yesus ini, kita perlu lihat konteks di sekitarnya ya saudara. Jadi kita lihat ayat 27 sampai 36, itu ternyata adalah bagian catatan dari rangkaian suatu khotbah. Khotbahnya mulai dari kapan? Dari mana? Lihat saudara di perikop sebelahnya itu ayat 20. Jadi khotbahnya itu dari ayat 20 perkataan khotbahnya. Jadi memang kalau kita mau pahami ya nggak bisa cuma lihat ayat 27. Cuman karena waktu terbatas saudara taruh catatan ini di Alkitab Anda supaya nanti di rumah Anda lihat sepenggalnya itu. Dari ayat 20 saudara. Ya, sama kayak kita menyimak YouTube atau menyimak rekaman khotbah. Ya, itu khotbah misalnya 40 menit. Anda nyalain di menit yang ke berapa? Menit ke 20 atau menit ke 15. Tiba-tiba ujuk-ujuk menit ke 15. Anda akan bingung nih maksudnya apa sih? Konteksnya apa sih si Bapak ngomong apa? Benar gak? Ya, kita perlu mundurin untuk dengar dari menit 000 gitu ya. Mulai dari awal kita dengar nih maksudnya konteksnya apa. Nah kayak gitu saudara. Jadi kalau kita mau pahami ini nanti di rumah Anda PR lihat mundur ayat 20. Tapi saya mau kasih sketsanya kepada saudara-saudara. Jadi tadi ya mulai dari ayat 20 khotbahnya. Lalu khotbah ini disampaikannya di mana? Anda naik ke atas ayat yang ke-17. Kita temukan konteksnya. Ternyata khotbah ini disampaikan dalam situasi, dalam keadaan seperti yang dicatat mulai ayat 17. Di situ dibilang, lalu ia, I huruf besar ini Yesus ya. Yesus turun dengan mereka. Jadi Yesus turun sama ada serombongan orang-orang. Nanti kalau mau tahu orang-orang ini siapa, mereka ini siapa, naik lagi ke atas. Ini baca Alkitabnya mundur nih ya. Naik lagi ke atas di pasal berapa? Pasal yang sama ayat 12 sampai selanjutnya. Ya. Yesus turun dengan mereka. Mereka ini siapa naik ke atas. Coba kita mundur dulu ya supaya Anda tahu. Ayat 12, sesudah ya, suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Katakan doa semalam suntuk. Jadi bukan doa suntuk. Semalaman suntuk. Masih dipakai nggak istilah itu zaman sekarang? 30 tahun lalu ya saya masih SMA baru bertobat tuh sering sekali tuh ada doa semalam suntuk. Sampai orangnya suntuk beneran. Ya, kenapa? Mulai berdoa jam berapa? Jam 7. Kelarnya jam berapa? Jam 5 pagi. Gitu. Jadi bukannya jam 7 kelar jam 9. Gak tahu generasi muda sekarang masih mau gak? Emang ada doa kayak gitu? Ada. Zaman 30 tahun lalu. Ya, teman-teman saya yang ikut generasi kami, ya anak-anak SMA masih membara-bara lah gitu ya. Diajak doa kayak begitu. Beneran. Ada yang bertekuk lutut. Sampai jam 5 pagi dia bertekuk lutut. Waktu dia bertekuk lutut jam 2 saya pikir gila, wow hadirat Tuhan. Jam 3, wow hadirat. Jam 4, hadirat Tuhan. Sampai jam 5 kita udah berdiri dia masih bertekuk lutut. Ternyata dia bukan ada di hadirat Tuhan saudara. Ya, dia sudah ada di dunia yang lain. Nah, itu doa. Ya, tapi yang sungguh-sungguh mah sungguh-sungguh saudara. Nah di sini kita lihat ternyata Yesus juga mempraktekkan itu. Doa semalam-malaman. Dia berdoa di hadapan Allah. Ya berdoa kepada Allah. Ayat 13 dikatakan ketika pagi tiba. Tuh kan bener kan doanya semalaman toh. Sesuntuk-suntuk kayak itu. Karena apa? Ketika pagi tiba ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Katakan murid-murid. Ya lalu lanjutnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Saudara cek dengan teliti. Kalau dikatakan Yesus memilih dari antara mereka berarti yang dipanggil itu 12 atau lebih dari 12. Halo? Lebih karena ada kata pilih. Betul? Kalau udah 12-12-nya yang gak usah pakai kata pilih dong. Iya kan? Berarti penyertanya Yesus yang Yesus ketemu di rapat pagi hari itu kan rapat kan? Rapat guru dan murid toh. Itu lebih dari 12.
Waktu Yesus panggil, yuk kita meeting, morning meeting. Ya, morning meetingnya itu lebih dari 12. Dia panggil murid-murid kepadanya. Nah, dari lebih dari 12 itu dia seleksi dan kemudian dia pilih 12. Tapi jelas ya, dari kata memilih ini kita tahu bahwa rombongan itu lebih dari 12 plus Yesus. Ada plus-plus yang lain ya, paham saudara? Nah, itu aja berarti udah rombongan yang sudah cukup besar ya, lebih dari 12 itu. Nah, dari situ kita turun ke ayat 17. Lalu dia turun dengan mereka. Dengan mereka itu yang tadi yang barusan rapat pagi tuh, morning meeting dengan Yesus. Gitu ya saudara ya, paham ya? Nah, sekarang dia turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Katakan tempat yang datar. Ya, ini penting jadi catatan kita. Kenapa? Karena di tempat datar itulah Yesus berkhotbah. Ya, jadi khotbahnya mana? Itu tadi ayat 20. Ya, kalau di dalam pembelajaran kita menggali ucapan-ucapan, teaching atau pengajaran-pengajaran Yesus, maka Anda akan melihat khotbah yang disampaikan ini ayat 20 selanjutnya itu ada kemiripan dengan Matius pasal yang ke-5, ke-6, ke-7. Ya, di Matius yang ke-5, ke-6, ke-7 judulnya apa? Khotbah di bukit. Itu yang lebih terkenal ya. Orang seringkali menggalinya khotbah di bukit. Lalu penafsir-penafsir Alkitab berpikir ini maksudnya khotbah yang sama ya, atau khotbah di lokasi yang sama tapi dicatat oleh dua orang pencatat yang berbeda. Yang satu dicatat Matius, yang satu dicatat oleh Lukas. Tapi kalau begitu kok beda ya? Yang satu di bukit, katanya di bukit berarti kan tempat yang tinggi toh. Tapi yang ini kok di dataran. Ini di mana? Banyak orang berspekulasi barangkali di bukit ada tempat yang datar katanya. Waduh, memangnya kreatif ya imajinasinya ya. Tapi saudara, kita mesti ngerti pesan yang Yesus bawa tuh cuma satu sebenarnya. Berita bagaimana kerajaan Allah sudah datang dan bagaimana kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Benar gak? Ya, kita kan dual citizen ya. Kita warga negara Indonesia tapi kita di dalam Tuhan kita juga adalah warga negara kerajaan Allah. Dan bagaimana kita sebagai kingdom citizen berperilaku di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya ini. Kan begitu kan? Bagaimana kita berperilaku. Nah pesannya itu yang Yesus bawa. Nah kemudian Yesus mengajar di berbagai tempat. Jadi bisa saja ditafsirkan bahwa materi khotbah yang sama. Satu kali pernah dikhotbahkan di atas bukit. Dan itu dicatat oleh Matius. Satu kali pernah dicatat dia khotbah juga di tempat yang datar. Dan inilah catatannya begitu. Jadi materi yang sama tapi dikhotbahkan di beberapa tempat yang berbeda. Ya. Nah tapi berikan aja catatan di situ khotbah di tempat datar. Jadi kalau saya bikin di catatan saya Sermon of the Plain. Sermon on the Plain. Ya, khotbah di tempat datar. Karena itu membedakan dengan yang satu lagi Sermon on the Mount. Atau khotbah di bukit. Ini khotbah di dataran saudara ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Apalagi kita bisa perhatikan. Turun dengan mereka pada suatu tempat yang datar. Lalu ternyata lihat nih. Di situ ada sejumlah besar murid-muridnya. Jadi waktu dia turun dengan rombongan yang tadi dia panggil, lalu dari rombongan itu dia pilih-pilih 12. Ternyata waktu turun di tempat yang datar ada sejumlah besar muridnya. Berarti ada murid-murid lain juga kan? Wah banyak sekali nih muridnya nih. Ya saudara jangan kaget ya. Kalau kita dengar istilah murid Yesus itu ada 3 orang yang sering mendampingi dia. Lalu kemudian masuk ke circle 12. Lalu ada ke circle 70 betul? Tapi tidak hanya 70, lebih dari 70 juga ada. Kenapa? Kalau kita ketemu bagaimana catatan di kitab Kisah Para Rasul, ada berapa banyak orang yang berkumpul di ruang atas di Yerusalem? It's more than 70. Lebih dari 70 orang. Berarti circle disciples ini memang banyak sekali. Waktu Yesus turun di tempat datar masih ketemu juga ada sejumlah besar murid-muridnya. Ya, lihat itu. Lalu kemudian dan ayat 17 lihat dan banyak orang lain. Nah ini gak dibilang murid tapi orang banyak. Oke? Banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Ada banyak orang, katakan banyak orang. Jadi kita lihat ada 2 golongan audiens. Audiensnya ada 2 macam. Ada golongan murid-murid Yesus dan ada golongan orang banyak. The multitudes. Ya. Kita lihat apa motivasi orang datang berkumpul hari itu. 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Katakan mendengar.
Ya, saudara beri catatan di Alkitab. Untuk orang Yahudi kalau dikatakan mendengar itu sama dengan mentaati. It's the same thing. Maknanya sama itu. Mendengar dan mentaati itu sama. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia memang ya mendengar satu hal, mentaati tar dulu. Betul gak ya? Apa yang ku dengar belum tentu ku taati. Kan gitu kan? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bisa hari ini, bisa aku taati besok. Bisa aku timbang-timbang bulan depan, tahun depan, nanti saja gitu kan. Bisa macam-macam. Tapi di dalam konteks budaya Yahudi ekspektasinya jelas. When you listen, you obey. Nah ini adalah orang-orang yang datang mau mendengar. Berarti ekspektasinya kalau dengar itu mesti ditaati. Lalu lihat ada motivasi lain juga. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Wow, berarti banyak orang sakit ya. Mereka yang menderita karena roh jahat pun disembuhkan. Jadi ada penyakit karena roh jahat. Roh jahat itu datang bisa bikin orang sakit. Ya nggak semua penyakit karena roh jahat. Ada orang sakit juga karena nggak tertib hidupnya. Tapi di sini katakan ada orang sakit karena roh jahat. Itu disembuhkan. Ya. 19, semua orang banyak itu berusaha. Nah, sekarang kita lihat tadi motivasi orang, lalu kita lihat bagaimana perilaku. Ya, perilaku dari orang-orang yang banyak ini saudara. Ayat 19 berkata, semua orang banyak itu berusaha menyentuh Yesus, menyentuh dia. Saudara kebayang ada satu orang hadir di sini, lalu kemudian tadi jumlahnya banyak kan? Orang banyak dari mana-mana berkerumun. Belum lagi murid-murid itu ada juga di situ. Lalu orang banyak ini ada yang sakit karena roh jahat, ada masalah segala macam. Itu datang berdesak-desakan dan bukan hanya mau dengar. Kalau dengar satu hal ya, mereka ya udah gitu ada Yesus, oke itu mau ngajar apa gitu. Tapi ini mau menyentuh Yesus. Kebayang gak saudara? Kalau Yesus itu presiden, pas pampresnya repot itu. Karena mesti bikin pagar betis, mesti gak boleh lewat. Saudara pernah mengalami yang kayak gitu gak? Mesti ngalami sekali-kali saudara, pusing itu. Saya dulu pernah ngalami soalnya. Bukan sama pas pampres gitu ya. Katanya zaman dulu, kan dulu kalau muncul di televisi itu rasa-rasa kalau ke daerah udah kayak apa ya, artis gitu ya. Duh elah ya. Orang dari kampung-kampung, dari dusun-dusun datang karena mau pegang gitu kan. Saya gak tahu mau pegang buat apa ya. Emang kalau pegang sembuh. Tapi jadi harus ada pagar betis. Ya mesti pegang gitu supaya bisa lewat. Nah yaitu saya bisa bayangkan commotion ya pergerakan yang terjadi dan dinamikanya orang di situ. Itu riwah saudara. Jadi gak kayak di ruangan ini nih. Semua duduk tertib ya, kursinya juga berbaris-baris, dikasih mikrofon, semua juga tenang ya, mau ngajar juga enak. Tapi Yesus itu didesak-desak, orang mau pegang, orang mau cari kesembuhan, benar-benar riwah saudara. Nah lihat nih, di tengah keriwahan itu, waktu orang berusaha desak-desakan gitu ya, di tempat yang datar itu, ayat 20 kita lihat, lalu Yesus memandang murid-muridnya. Jadi matanya tertuju kepada siapa? Murid-murid. Ya, banyak orang loh, banyak yang sakit loh, tetapi Yesus matanya tertuju kepada murid. Nah, kita akan lihat di sini kemudian akan ada suatu distinction, suatu perbedaan dan suatu ekspektasi dari Yesus terhadap orang yang mau sungguh-sungguh mengikut dia dan bersedia dimuridkan oleh dia. Hello? Karena mengikut Yesus itu artinya saudara enroll, saudara masuk ke dalam suatu kelas pemuritan. Amin. Mengikut Yesus itu sama dengan ada di ruang kelas untuk dimuridkan. Dimuridkan berarti Anda akan meneladani Yesus. Sebagaimana dia adalah guru agung kita. Makanya lagunya bilang apa? Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mulai dari titik
start mengikut Yesus, maka Anda akan berjalan dalam suatu proses pemuritan, dimuridkan sehingga perkataan, pikiran, perbuatan, perasaan Anda serupa dengan Yesus. Amin para murid. Nah, di titik entry awal bisa saja keterpikatan seseorang kepada Yesus adalah karena Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Yesus bisa mengusir setan-setan. Yesus bisa bikin usaha bangkrut itu jadi ada jalan keluar. Yesus bisa tolong rumah tangga yang hampir pecah. Bisa, katakan perkenalan. Nah, itu mulanya seperti itu. Itu titik start. Tapi when you get to know Jesus dari titik start itu, Yesus akan invite Anda, Yesus akan undang Anda untuk berjalan dalam suatu pemuritan yang tidak biasa-biasa. Dan saya mau bilang, kelas pemuritan Yesus itu kelas yang radikal, saudara. Katakan radikal. Jadi jangan pikir Injil kerajaan itu biasa-biasa. Saudara ikut Yesus itu radikal, standarnya radikal, saudara. Coba kita kenalan ya. Ini bayangin, lagi didusuk-dusuk orang. Orang mau cari kesembuhan. Orang lagi mau cari jalan keluar. Mau pegang-pegang Yesus. Yesus bilang begini, berbahagialah hai kamu yang miskin. Nah ini sedikit kontras ya perbedaan. Kalau di khotbah di bukit dibilangnya, blessed are those who are poor in spirit. Jadi miskinnya miskin di mana? Miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya bilang miskin dalam roh. Nah itu kan dibutuhkan hermeneutik penggalian yang luar biasa untuk bisa apa nih maksudnya miskin dalam roh. Karena kayak begitu miskin di hadapan Allah, kamu bisa jadi konglomerat. Tapi konglomerat Kristen akan tetap merasa miskin di hadapan Allah. Kamu bisa punya perusahaan 5, kamu bisa punya mobil mewah. Tapi seorang Kristen yang diberkati secara finansial di hadapan Tuhan, dia maintain perilaku dan sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Itu miskin rohani, itu poor in spirit. Dan kita perlu jaga itu terus loh. Gak bisa mententeng, nanti satu hari udah berasa kayak jagoan. Udah gak butuh Tuhan, itu hati-hati. Jadi poor in spirit itu memang titik start berjalan dengan Tuhan. Benar lah ya, kita datang pada Tuhan, kita tahu waduh saya gak bisa selamatkan diri saya sendiri dari lubang neraka. Mesti Yesus yang menangani saya, itu beneran miskin di hadapan Tuhan. Nah tapi perbedaannya dengan khotbah di dataran, ya sermon on the plain ini dikatakan nggak dibilang loh miskin di hadapan Allah. Di sini dibilang berbahagialah kamu yang miskin, beneran miskin, saudara. Ini tatapannya kepada murid. Karena ada orang yang waktu mulai mengikut Tuhan dia mulai dalam kondisi yang miskin. Ini bukan lagi miskin in the spirit, ini miskin beneran. Kantongnya boncos. Dan Tuhan bilang, berbahagialah. Mungkin karena ikut Tuhan kau dimiskinkan. Ada juga yang seperti itu. Ada orang yang karena ikut Tuhan, diusir keluar dari rumahnya. Dicoret dari daftar warisan keluarga. Ada yang begitu ya? Saya gak tahu di sini ada gak, tapi saya pernah ketemu yang seperti itu. Dicoret. Kenapa? Ya udah biar aja kamu ikut Yesusmu, biar Yesusmu kasih kau makan. Katanya begitu. Jadi jatuh miskin dia mendadak karena ikut Tuhan. Nah Tuhan menasihati bahwa di dalam mengiring dia, kondisimu yang memang miskin seperti itu dikatakan berbahagialah kamu. Wah, dia udah langsung kasih peringatan, bisa miskin. Lalu berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Sekarang ini dalam kondisi lapar. Lalu berbahagialah kamu, lihat nih makin lama makin sulit nih. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Saudara saya tanya, itu orang-orang yang banyak itu yang datang mau cari sembuh ya. Yang mungkin kalau nge-tap, sekarang kan istilah tap ya. Tap, pakai kartu, tap. Terus bisa bayar, bisa apa. Ya sama Yesus juga mau di-tap. Ya kan, mau disentuh gitu loh. Kalau sentuh Yesus, langsung langsung kesembuhan jadi gitu kan. Langsung dapat berkat. Ini orang-orang yang pada mau ngetap. Begitu dapat kalimat yang ketiga, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Kira-kira mereka mulai agak mikir gak? Itu alisnya mulai agak gabung gak saudara? Ya, alis depan ini udah mulai bersekutu kan?
Maksudnya apa sih? Orang datang mau cari sembuh. Orang mau datang cari kangtau, cari berkat. Maksudnya ada resiko. Katakan resiko. Akan dibenci orang loh. Halo? Are we ready for that? Saudara 30 tahun lalu waktu saya keliling-keliling ya menerjemahkan. Lalu melihat banyak orang dilawat Tuhan. Ya banyak juga memang pada zaman itu di dalam kampanye-kampanye KKR. Kita sering menyampaikan, hamba-hamba Tuhan sering berkata bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Allah yang menyembuhkan. Allah yang melepaskan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Lalu di tengah KKR di lapangan-lapangan ini kita bilang, siapa orang di sini yang mau disembuhkan, mau dilawat Tuhan. Waduh saudara, lari orang maju ke depan. Itu altar call di tengah lapangan tuh. Penuh orang, ratusan orang. Dan memang Tuhan baik saudara. Ya orang-orang yang datang mencari kesembuhan memang Tuhan sembuhin loh. Ya ada orang datang matanya buta dicelikan, yang tuli mendengar, yang lumpuh pakai tongkat lalu tongkatnya diangkat aja sama dia bisa lewat. Kursi roda tadinya didorong lalu kemudian dia yang dorong kursi roda. Itu saya lihat di depan mata saudara. Itu betulan gitu. Namun saya mau bilang sama saudara, kalau itu saja pemberitaan Injil kita, itu pemberitaan yang separuh. Injil yang menawarkan berkat, Injil yang menawarkan kesembuhan, kelepasan, itu separuh saudara. Sebagai hamba Tuhan kita gak boleh beritakan yang separuh. Karena ternyata ada separuhnya lagi. Apa yang separuhnya lagi? Saudara, di sini kita lihat, Yesus di tengah orang banyak loh saudara loh. Khotbah gak main-main. Di tengah orang banyak dia bilang, diberbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Mereka mengucilkan kamu. Waduh ada dikucilkan loh. Dan mencela kamu ada dicela. Lalu kemudian serta menolak namamu. Bayangkan dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Yang khotbah siapa tadi? Yesus saudara. Yesus tuh terus terang sama orang banyak juga. Dia ngomong apa adanya saudara. Dia gak bilang cuman yang sakit akan sembuh. Ayo kang tau. Gak begitu. Yesus bicara apa adanya. Bahwa di dalam berjalan mengikut dia ada resiko. Bahwa kamu akan dibenci, kamu akan dicela, kamu akan ditolak, kamu akan dikucilkan. Kalkulasinya jelas saudara. Halo, saudara mau guru yang terus terang, hamba Tuhan terus terang atau hamba Tuhan yang nutup-nutupin aja. Pokoknya happy-happy lah kita nih, happy lah. Makan terus gitu. Pokoknya kalau datang gereja bawa teng-tengan terus. Satu hari gak ada teng-tengan masih datang gak? Ya kan? Ya betul memang gereja harus ada social care juga mesti peduli. Cuman kalau misalnya gak ada apa cuma gara-gara itu orang mau datang ikut Tuhan. Halo. Hanya kalau ada teng-tengannya. Ya kan. Jadi 30 tahun lalu saya dididik dalam hal-hal ini juga saudara. Ya. Apakah hanya senang-senang saja bahwa akan ikut Tuhan? Kalau ada penderitaan masih ikut Tuhan gak? Ya. Pada zaman itu ya namanya masih bocil kan ya. Bocil lah, usianya juga masih belia sekali saya waktu itu sudah. Jakarta banjir, saya ada jadwal pelayanan. Ayo bakal berangkat gak nih? Mana roknya panjang lagi seragamnya. Saya senang hari ini cuma disuruh pakai batik. Gak disuruh pakai rok semata kaki gitu kan. Repot saya kalau mesti pakai rok semata kaki. Zaman itu mesti pakai rok semata kaki. Banjir Jakarta saudara, saya ada jadwal pelayanan. Masih bocil ya, ini anak bocil ini harus dilatih nih. Keteguhan hati mengiring Tuhan. Saya bilang waduh jadwal pelayanan. Terus rumah saya banjir. Papi saya bilang lu gak boleh pergi dari rumah, tuh rumah banjir. Saya bilang saya pel. Saya doa Tuhan hujan reda. Lalu saya kosek, saya bersihkan semua. Saya tetap harus pergi. Cuma kan jalanan depan rumah kan banjir. Jadi saya ciaka, saya pakai sendal aja. Rok saya angkat saudara. Dan kemudian saya tenteng sepatu. Saya berjalan di tengah banjir. Karena aku mau mengiring Yesus. Bocil ya. Kayak gitu kan seru kalau nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku.
Saya suka bilang sama anak-anak muda sekarang, ya baru hujan, belum sampai dikucilkan jalan lah gitu kan. Aduh pastor, kayaknya perutnya gak enak nih, salah makan nih. Udah ada toilet dekat, lu datang aja sini. Susah ampun. Ya kan? Kadang-kadang kita mau turunkan standarnya dan kasih yang nyantai aja. Kalau oke, kalau enak ya udah datang. Kalau nggak enak ya udah di rumah. Saudara-saudara, Yesus adalah pengajar, dia adalah rabi yang terus terang sama orang yang dengar dia. Kalau zaman sekarang kan bilang, ya nanti orangnya malah gak datang lagi loh kalau khotbahnya terlalu terus terang. Ya kan? Gimana loh kalau drop loh 80% kagak datang lagi loh. Persembahannya juga drop. Saudara, itu guru agung kita Yesus Kristus khotbah terus terang. Tidak mungkin saya sebagai pengikut Yesus saya turunkan standarnya. Yesus bilang dan dia ngomong di hadapan. Lagi banyak orang nih, ini lagi banyak follower. Saudara zaman sekarang kalau ngomong terus terang nanti followernya pergi loh. Kamu tuh unfollow. Tidak di like lagi, gak ada jempol-jempol lagi. Yesus gak pusing, dia ngomong apa adanya. Saudara, ini standar yang tidak main-main. Pemberitaan yang Yesus katakan adalah pemberitaan yang radikal. Saudara setuju ini radikal? Dan karena itu saudara, dalam hal yang seradikal ini tidak mungkin kita bisa mempraktekkannya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Nah saya mau buka satu ayat bagi saudara. Saya bersyukur tadi di kebaktian pagi ada satu bapak dan ibu bilang. Satu bapak berkata, sekarang saya tahu jawabannya. Sudah bertahun-tahun ini menjadi pergumulan batin saya. Ya puji Tuhan ada jawaban saudara. Kita lihat satu ayat berikut ini. Karena standar ini terlalu tinggi ya. Nah kita mau lihat bagaimana caranya menghadapinya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat kita lihat. Ya. Let's check up. Saudara buka ya 2 Petrus 1 ayat 4. Ini di layar akan dimunculkan bahasa Inggrisnya. Saya baca bahasa Inggrisnya karena ada kata yang luar biasa di situ dituliskan. By which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Ini bagian yang merah nih gak main-main. Saya baca ini bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini hatiku masih gentar melihat catatan ini. Soalnya ditulis oleh Rasul Petrus, dia katakan, you may become partakers of the divine nature. Bahasa Indonesianya kita lihat sekarang saudara. Saya bacakan. Saudara udah buka di Alkitab, baca sama-sama ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan kodrat ilahi. Wow. Kodrat ilahi. Pada saat seseorang lahir baru, pada saat Anda dan saya lahir baru, diberikan kepada kita oleh kelahiran baru itu. Pada saat Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Saudara pada saat itu kepada kita di dalam diri, dalam batin kita diberikan benih ilahi. Diberikan kodrat ilahi saudara. Dan oleh kodrat ilahi itu Alkitab berkata you can partake. Kamu bisa ambil bagian. Kamu bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Kodrat ilahi is what make God God gitu loh. Pada kualitas-kualitas dirinya. Dikatakan kamu bisa take part. Kamu bisa ambil bagian di situ. Oh my goodness. Coba cerna, nanti di rumah ingat-ingat. You mean to tell me. Kita bisa ambil bagian dari kualitas-kualitas yang ada dalam diri Allah. Yes. Saudara khotbah di bukit itu. Sermon on the Mount ada catatan begini. Karena itu jadilah sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna, perfect. Di khotbah ini, khotbah di dataran, ayat 36 tadi bilang apa? Hendaklah kamu
murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Saudara, ini kualitas-kualitas yang hanya ada dalam diri Allah. Lalu Yesus bilang, Yesus katakan dalam khotbahnya, kamu mesti murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Bagaimana cerita, saudara? Tadi pagi saya bilang, ini kalau ada rekamannya mesti ada scrolling title. Ya, ada teks berjalan. Kalau kita lihat pertandingan tinju atau WWF gitu kan dibilang kan, don't try this at home kan. Bahaya soalnya. Kalau coba-coba kayak gitu bahaya kamu tuh. Ya, kita mau coba-coba menghidupi perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajarannya yang radikal seperti ini. Tanpa pertolongan Tuhan, amsyong. Kamu akan geger no kepalanya. Mesti makan obat. Nggak bisa saudara. Iyalah katanya kalau ditabok pipi kanan kamu mesti kasih pipi kiri. Keliengan kan? Tabok dua-duanya dong. Bagaimana cerita itu? Itu rugi bandar. Orang dunia akan bilang mana bisa hitungannya kayak gitu gak masuk. Begitu. Ya memang. Karena memang orang dunia tidak akan punya kodrat ilahi yang akan memampukan dia untuk melakukan pada standar yang Tuhan mau. Tapi kita kan bisa. Kenapa? Karena Roh Allah berdiam di dalam kita. Ada kodrat ilahi di dalam kita yang memampukan kita oleh pertolongan kasih karunia-Nya untuk berperilaku sebagaimana Bapa Surgawi melakukannya. Ini keren banget saudara. Makanya Injil Yesus Kristus itu, Injil Kerajaan itu sangat-sangat radikal. Ada satu buku ditulis saudara judulnya The Upside Down Kingdom. Ternyata ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya kaget-kaget. Bahasa Indonesia tahu gak terjemahan apa? Kerajaan sungsang. No, saya baru tahu tuh ada namanya kerajaan sungsang saudara. Iya, kebolak-balik kan? Yesus bilang barang siapa yang mau besar katanya. If you want to be great. Hendaklah kamu menjadi pelayan. Nah ini gimana? Kita manusia hanya tahu bagaimana mau jadi terkenal. Karena orang terkenal belum tentu great, belum tentu besar. Tapi nasihat Tuhan, if you want to be great, itu kamu jadi servant, kamu jadi hamba. Aneh kan? Bisa gak kita ngomong gini sama orang gak kenal Tuhan? Dia bilang udah gila lo, gak bisa lo kayak gitu. Saudara paham maksud saya? Tapi inilah perkataan yang Yesus tujukan kepada murid-murid. Banyak orang kumpul di situ, tapi matanya memandang para murid. Karena bagi para murid, mereka menerima anugerah untuk bisa mempraktekkan ini. Sebelum kita masuk ke teks ini, saya kasih contoh saudara ya. Ada salah seorang murid Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Namanya Stefanus saudara. Setelah dia menyatakan pembelaannya di hadapan sidang. Kemudian para tua-tua jadi marah sekali mendengar apa yang dia katakan. Lalu dia diseret keluar. Lalu kemudian orang-orang mulai ambil batu dan lempari Stefanus. Masih ingat catatan itu di kitab Kisah Para Rasul? Dia dilempari batu. Ada catatan yang menarik mengenai hari di mana dia dilempari batu itu saudara. Alkitab mencatat waktu dia dilempari batu. Dia melihat, dia dapat penglihatan Yesus berdiri. Di tahta Allah dia lihat Yesus berdiri. Lalu setelah itu keluar perkataan dari mulutnya apa? Bapa, ampunilah mereka. Siapa lagi yang berkata ampunilah mereka pada saat sedang disiksa? Tuhan Yesus sendiri. Pada saat dia tergantung di atas kayu salib. Saudara, kalau Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, lalu dia berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara akan bilang apa? Ya terang aja bisa karena itu Yesus. Pasti bisalah, dia mengampunilah, dia Allah menjadi manusia. Begitu gak ngomongnya? Tapi Stefanus bagaimana? Stefanus itu sama saudara sama saya. Kalau dia tinggal di Jakarta juga dia makannya kue tiaw saudara. Sama dimsum tuh tadi pagi. Dia sama saudara sama saya. Bayangkan. Diperlakukan tidak adil seperti itu, dilempari batu, lalu mulutnya berkata, ampunilah mereka. Jadi saudara saya mau tanya, orang yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan mampu gak berperilaku sebagaimana juru selamat kita berperilaku? Haleluya. Saudara masih mau dimuridkan oleh Tuhan di level ini? Luar biasa ya. Saya juga gentar saudara melihat ini, saya bilang wow. To that extent ya Tuhan ya, to that extent. Nah karena itu dengan pemahaman ini sekarang kita lihat teks.
Saudara lihat sekarang. Ayat 27 tadi apa catatan-catatan yang kita bisa lihat di situ, Saudara? Karena judulnya di sini Lembaga Alkitab Indonesia bilang kasihilah musuhmu. Jadi konteks daripada perkataan di mana kita perlu menunjukkan kemurahan hati kita adalah konteks waktu kita berhadapan dengan orang yang memusuhi kita. Itu levelnya bukan dengan kalangan orang sesama jemaat. Di dalam jemaat kita brother and sisters, benar gak? Jangan sampai di kalangan jemaat ada orang musuh-musuhan, enggak lah. Itu selek sedikit. Tapi di kalangan jemaat kita brothers and sisters. Ini nih konteksnya adalah pada saat kita berhadapan dengan orang yang memusuhi kita. Jadi Yesus tahu persis resikonya. Waktu Anda berjalan mengikut dia, Anda bisa dimusuhi orang. Ya, katakan saya bisa dimusuhi orang. Waktu saya ikut Yesus. Ya, jadi mesti jelas loh konteksnya ya. Dimusuhi orang karena Anda ikut. Bukan dimusuhi orang karena Anda korupsi. Bukan dimusuhi orang karena Anda rampok. Bukan dimusuhi orang karena Anda nipu orang. Kalau kau nipu orang lalu kau dimusuhi memang sudah seyogianya. Sepantasnya. Nakal sih jahat juga. Tapi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kemudian orang memusuhi kita. Nah itu yang keren. Sudah kaget ya? Itu keren. Kemarin saya duduk sama anak muda kerja di bank. Dia duduk sama kita ya, habis ibadah sambil makan siang duduk melingkar gitu ya. Kursi kita deket-deketin lalu kita ngobrol. Lalu santai-santai itu dia bilang, "Pastor saya mau tanya." Dia bilang, "Saya nih kerja baik-baik loh di bank. Saya datang on time, kerja rajin." Dia bilang, "Tapi kok orang-orang tuh gak seneng sama saya." Saya bilang, "Kamu bikin apa sampai orang gak seneng sama kamu?" "Ya gak tahu saya bikin apa. Tapi contoh lah ya. Saya itu, mereka kalau makan siang saya udah gak diajak makan siang. Terus kenapa? Kamu bikin apa?" Ya soalnya gini, saya gak mau ikut duduk sama mereka. Karena mereka kalau bercanda omongannya jorok. Ngomongannya kotor. Jadi saya gak mau ikutan duduk sama mereka tuh gimana dong? Ya saya bilang gak salah, gak apa-apa dong. Iya aku gak diajak makan siang. Lalu kalau mereka lagi ngumpul aku datang mereka bubar. Tuh kita semua ketawa-ketawa kan. Kakak-kakak rohani pada ketawa. Dia bilang, "Bro emang begitu bro. Bagus." Dia pikir kali bakal kita tepak-tepak kan bahunya kan pelayanan pok-pok. Kasihan lu kasih. Enggak saya gak kasihan. Bilang, "Bagus." Saya bilang begitu. Dia bingung. Oh bagus ya. Aku pikir cuma aku aja yang kayak gitu. Terus yang satu bilang yang kerja di properti bilang, "Aku juga digituin tapi aku tetap berkati aja mereka." Lalu yang lain juga ngomong, "Aku juga digituin tapi aku berkati mereka." Dia bilang, "Oh ini normal." Yes, welcome to the club. Ya, jadi kalau orang sampai membenci Anda karena Anda ikut Yesus, bukan karena Anda menipu. Faham maksud saya saudara? Nah ini konteksnya. Jadi Yesus tahu bahwa pasti akan ada oposisi pada saat Anda hidup tegak lurus dengan Tuhan. Jadi kalau begitu bagaimana cara kita menghadapinya saudara? Alkitab berkata ayat 30-32 ya. Di situ ayat 32 bilang, orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi mengasihi orang yang mengasihi kita itu normal. Itu biasa-biasa saja. Itu bukan mata pelajaran untuk kalangan murid. Karena yang non-murid Yesus pun sanggup melakukan itu. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Dia bilang orang berdosa, udah jelas loh. Orang berdosa pun melakukan itu, jadi apa bedanya kamu? Kan gitu. Lanjutnya diulang lagi ayat 33 ya. Jika kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, orang berdosa pun berbuat demikian. Tuh ulang 2 kali. Kemudian ayat 34 ya, orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Jadi gak pakai bunga. Itu normal katanya. Kalau orang Kristen cuma standarnya, ya kan gue pinjemin lalu gue gak bungain kok, tapi gue minta harus balik loh ya. Itu katanya standarnya siapa itu? Orang berdosa. Jadi saudara jangan merasa udah di atas level. Kan pastor kita kan gak ngebungain. Kita bukan rentenir. Saudara, orang berdosa pun meminjamkan supaya mereka menerima kembali sama banyak. Berarti gak dibungain kan? Itu kelasnya siapa? Orang berdosa saudara. Bukan kelas murid Kristus.
Jadi kita come on, kita bilang, aduh saya bukan rentenir, saya nggak ngebungain duit. Tapi kalau orang minjam sama saya harus balik ya. Itu standarnya orang berdosa saudara. Waduh geger lah kita ini ya. Nah saudara, ini radikal sekali. Karena itu saudara, tuntutan daripada firman Tuhan ini luar biasa. Mengasihi musuh kita sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. By the way, sebelum kita lihat 3 poin saudara, saya mau bilang, bukankah kita dulu dikasihi Tuhan seperti itu? Waktu kita masih jadi musuh Tuhan, Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Amin saudara. Yesus sudah cinta sama kita waktu kita masih julid, waktu mulut kita masih kotor, waktu kita masih membenci dia. Yesus sudah mengasihi kita. Dan sekarang Tuhan bilang, kasihi musuhmu seperti aku mengasihi kamu. 3 poin saya mau berikan kepada saudara-saudara di sini saudara. Bahwa sebagai partakers of the divine natures, ada 3 hal yang kita bisa lakukan menurut konteks ini. Yang pertama, mengasihilah dan bukan membenci. Saudara, membenci adalah sesuatu yang alamiah buat kita, nggak perlu dipelajarin, kita kadang-kadang refleks aja bisa benci orang. Tapi yang namanya mengasihi dibutuhkan training pemuritan dari Yesus Kristus. Ya, kita refleks benci orang. Tapi mengasihi itu dibutuhkan cultivating. Dibutuhkan kodrat ilahi, dibutuhkan peremukan setiap hari. Dibutuhkan menyerah di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, I will love that person even though. Aku akan mengasihi orang itu sekalipun. Jadi bukan karena dia berbuat baik. Mengasihi dia sekalipun. Ini kualitasnya Tuhan saudara. Kemudian yang kedua, memberkati bukan mengutuk. Murid Kristus juga diajar untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat. Yang ketiga, yang terakhir, merelakan dan bukan menuntut balas. Kita tidak bisa berharap lebih kepada mereka yang tidak tahu kebenaran. Saudara, begini maksudnya. Ekspektasi kita terhadap orang-orang yang tidak tahu kebenaran itu mesti clear ya saudara. Kita aja yang sudah ada kodrat ilahi, yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya, bukankah kita masih bergumul untuk melakukan firman Tuhan? Jujur ya, betul gak? Ada orang yang udah tahu kalau lagi khotbah bilang ya, amin gitu kan. Ini Tuhan lagi ngomong nih. Saya tanya, pulangnya dikerjain gak? Pulangnya sudah kerjain gak? Ada orang yang tawar-menawar sama Tuhan setahun saudara, setahun. Kenapa taunya setahun? Karena pada saat setahun lewat, dia dengar lagi yang sama. Ada hamba Tuhan khotbah, dia bilang, oh emang benar ya Tuhan nyuruh saya. Lalu ngaku, tahun lalu Tuhan udah ngomong. Terus kenapa gak kerjain? Ya itu dia, 1 tahun nunggunya. Itu sudah dengan kasih karunia. Sekarang saudara kebayang gak? Orang tidak dengan kasih karunia. Orang belum tahu kebenaran. Apa kemampuannya untuk bisa? Apa kemampuannya sudah tidak ada. Jadi kita perlu relakan dan tidak menuntut balas sama orang-orang yang tidak punya kebenaran. Dan disinilah justru saudara, hati kita akan direntangkan untuk mulai mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Untuk mulai mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Amin saudara. Katakan, oleh kasih karunia saya akan dimampukan. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri saudara, kita mau berdoa. Karena memang butuh pertolongan Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang radikal seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian tadi yang terakhir karena memang butuh Tuhan yang membentuk dan mengubah hati kita. Dan sambil kita naikkan pujian ini, saudara buka hati. Sementara tadi firman disampaikan, mungkin ada di antara Anda di ruangan ini atau mungkin di rumah yang sedang menyimak lewat live streaming. Tuhan mengingatkan Anda ada hal-hal yang Anda tunda untuk praktekkan. Mungkin sudah sebulan Tuhan bicara, sudah 6 bulan atau sudah setahun Tuhan bicara. Ada musuh-musuh yang perlu Anda rilis dari hatimu. Anda perlu rilis pengampunan. Anda tunda-tunda selama ini. Hari ini kembali oleh kasih karunia-Nya Tuhan berbicara. Kasihilah musuhmu
Karena Tuhan pun dulu telah mengasihi kita lebih dahulu waktu kita memusuhi Dia. Mari sambil pejamkan mata, naikkan pujian ini bersama-sama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan dengan buka hati, Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, kami percaya ada kasih karunia yang cukup bagi kami. Karena kami tidak hanya mendengar, kami mendengar untuk mentaati. Dari sekian banyak murid-murid Tuhan yang hadir pada pagi ini, ada di antara mereka yang masih bergumul untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Hari ini Tuhan, dengan kuasa kasih karunia-Mu, aku berdoa biar pertolongan Tuhan turun. Untuk kami bersedia ditangani di area ini. Ada hal-hal yang kami tunda untuk hadapi. Namun firman-Mu jelas berkata, jadilah engkau murah hati. Jadilah engkau murah hati. Sama seperti Bapa di surga, Bapa kami yang pemurah itu. Tuhan, beri kami pertolongan. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Engkau yang menjadikan di dalam diri kami kualitas-kualitas ilahi. Dengan kodrat ilahi itu untuk berperilaku selayaknya putra-putri kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus mengerjakannya di dalam kami. Dan tidak menyerah sampai kualitas-kualitas itu terbentuk. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin.